Selamat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Ya, karena saya melihat ibu-ibu yang cantik-cantik dan bapak-bapak yang luar biasa pada pagi hari ini. Coba berikan senyum kepada sampingnya mungkin. Katakan hello. Ya, terima kasih untuk senyumnya yang luar biasa. Dan saya melihat wajah-wajah yang bahagia di pagi hari ini. Selamat datang Bapak Ibu di acara PN Seminar hari ini. Kami sangat antusias dengan kedatangan Bapak Ibu. Tokoh pembicara kita hari ini adalah Bapak Josi, ya. Bapak Herman Josis Mokalo, yang dia adalah seorang lulusan dari Sarjana Hubungan Internasional dan Magister Manajemen. Bapak Ibu, mari kita beri sambut tepuk tangan untuk Bapak pembicara kita hari ini. Sebelumnya untuk acara kita, kita akan melanjutkan acara ini, kami meminta untuk Mr. Agus untuk memberikan kata sambutan dan dilanjutkan dengan doa. Yang saya hormati Bapak pembicara kita, Bapak Herman Josis Mokalo. Beliau lebih terkenal Yosi Project Pop ya. Tapi sekarang mungkin sudah banyak pelayanan-pelayanan lain yang dia berikan. Salah satunya menjadi pembicara-pembicara pada saat ini yang kami undang juga. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam doa, ada sedikit yang saya sampaikan. Bapak Ibu, kalau misalnya sudah masuk sekolah pilar bangsa, ada yang namanya pendidikan secara formalnya itu ada nilai-nilai di dalam raport. Tapi selain itu ada yang namanya R&D. Bapak Ibu pasti sudah tahu gitu ya. Ada reward and discipline. Nah, Bapak Ibu, saya mau menyampaikan bahwa reward and discipline harus seimbang. Jangan sampai ketika Bapak Ibu, misalnya kita sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua, ketika bekerja dari, misalnya kita suami istri bekerja, lalu menghabiskan waktu jauh lebih banyak, dan ketika pulang melihat anak kita sudah tidur, lalu pagi-pagi sudah berangkat lagi, sehingga waktu kita seakan-akan tidak cukup atau tidak ada untuk anak-anak kita. Nah, akhirnya sebagai perasaan bersalah kita, seakan-akan itu akhirnya kita memberikan reward gitu, seperti itu, tanpa kita sadari bahwa disiplin itu juga sangat diperlukan. Sehingga kami terus terang ada 437 anak gitu ya, berarti ada 437 pasang orang tua gitu ya, seperti itu. Yang kami alami adalah ada yang datang dengan posisi adalah sekarang ini sebutnya generasi strawberry ya Pak ya, gitu, seperti itu. Nah, generasi strawberry seperti itu adalah generasi yang mungkin tidak bisa disalahkan dengan generasinya, tapi adalah cara manage kita sebagai orang tua, baik guru maupun orang tua. Sadar nggak sadar, ketika kita memberikan reward saja, tanpa adanya disiplin, itu membentuk satu generasi yang menjadi generasi yang tidak memiliki hardship untuk mendisiplin diri, melalui berbagai hal gitu, seperti itu. Itu yang harusnya kita perhatikan dan kita sadari bahwa lewat pembicara hari ini kita, makanya ini yang kita angkat, the beauty of discipline. Bapak Ibu, saya share satu aja gitu ya, seperti itu. Banyak sekali yang saya alami karena anak saya itu tumbuh dari sini juga gitu ya. Dari yang pertama sudah lulus kuliah, lalu sekarang sudah SMA kelas 3, dan yang satunya lagi masih SMP kelas 2. Tapi saya lalui berbagai proses di sini, dan sebagai pimpinan di sini saya harus ikutin aturan yang ada. Awal-awal saya mengajar anak saya remedial pelajaran saya gitu, seperti itu. Ya, itu harus saya lalui. Sampai temennya bilang, Matthew, shall see you gitu kan, anak-anak suka gitu ya. Tapi saya merasa bahwa itulah disiplin yang saya bisa berikan.
Belajar ya belajar, saya tidak akan memberikan soal. Belajar. Ketika dia tidak mampu, dia harus remedial. Ketika anak saya berbuat salah, saya harus datang sebagai orang tua menghadap guru gitu seperti itu. Ya saya hadapi gitu seperti itu. Kemarin saya di minus 50 karena anak saya melihat buku gitu seperti itu. Ya saya hadapi gitu seperti itu, dan itu memang sesuatu yang memang harus kita lakukan, dan kita melakukan bimbingan gitu, kita mendisiplin, lalu ada aturan-aturan di dalam sekolah, dan juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang di rumah. Nah, yang kita harus sepakati Bapak Ibu adalah aturan yang ada di rumah dan aturan yang di sekolah itu kita coba seimbangkan dan samakan. Jangan sampai ketika misalnya values yang ada di rumah itu akhirnya berkontradiksi dengan yang ada di sekolah. Saya kasih satu contoh yang paling gampang, itu adalah ketika misalnya anak cowok terutama ya gitu ya, seperti itu. Ketika misalnya ada yang dipukul gitu, intinya misalnya sekarang lagi rawan dengan masalah itu ya gitu ya. Lalu Bapak Ibu karena mendengar itu lalu melontarkan misalnya, kalau dipukul balik aja gitu seperti itu, atau apa gitu seperti itu. Nah itu yang Bapak Ibu values yang berkontradiksi dengan apa yang ada di sekolah. Misalnya yang di sekolah diaturkan adalah ketika kamu dipukul misalnya, bisa nggak terjadi dipukul oleh temannya gitu seperti itu? Bisa, karena dalam bersosialisasi itu segala sesuatu bisa terjadi. Nah ketika itu terjadi, yang kita lakukan atau kita anjurkan adalah you report to the teachers. The teachers will try to see and try to solve the problems gitu seperti itu. Nah itu yang memang harusnya terjadi dan sama gitu seperti itu. Nah ketika misalnya pukul balik, ujung-ujungnya fighting gitu seperti itu. Nah itu yang sesuatu yang memang kita harus agree with that gitu seperti itu. Nah disiplin, jangan hanya reward terus gitu seperti itu. Sehingga ada orang tua yang datang ke kita malah minta anaknya diomelin. Jadi kita juga kadang-kadang minus aja, kemarin baru ya, suruh anaknya di minus aja atau apa gitu. Nah itu saya melihat bahwa ketika sudah sampai, ini baru SD ya Bapak Ibu ya, ketika sudah sampai SMP lalu anaknya ketika diomong sudah nggak bisa nih ya, anak-anak kita diomongin sudah nggak bisa, itu sudah sangat warning buat kita. Bahwa peran kita as parents sebagai orang tua, kita sudah tidak mendapatkan perannya di situ, itu sudah warning gitu seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya hanya ingin sampaikan bahwa anak-anak itu adalah titipan Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Bukan burdens gitu ya, bukan apa burdens? Beban gitu ya, bukan beban gitu seperti itu yang diberikan kepada kita. Sehingga ketika kita tahu itu anugerah, maka kita memiliki tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Gitu seperti itu. Sehingga ketika mereka tumbuh dewasa nanti, mereka menjadi anak-anak yang berkarakter, yang takut akan Tuhan, yang itulah kesuksesan kita. Bukan akhirnya kita bisa memberikan dia rumah, memberikan mobil, bukan yang seperti itu, gitu seperti itu. Bapak Ibu, saya akan membuka dalam doa. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan, tapi saya tidak jelaskan Bapak Ibu. Saya berharap Bapak pembicara kita nanti yang akan mendiskusikan lebih banyak Bapak Ibu. Saya ambil dari Amsal 13 ayat 24 mengatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Pada waktunya, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa sebelum kita membuka sesi seminar kita pada pagi hari ini. Bapak, di pagi hari ini kami datang padamu, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan, kami mengucap syukur untuk tempat yang Tuhan berikan, untuk hamba-Mu pembicara yang sudah Tuhan tibakan di tempat ini, dan kami mau memulai seminar ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan sertai setiap diskusi, setiap pembicaraan kami, sehingga waktu yang ada saat ini tidak menjadi waktu yang sia-sia, tapi hadirat Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami
kami, dan kami boleh mendapatkan sesuatu yang boleh membekali kami untuk mendidik anak-anak yang sudah Tuhan berikan kepada kami, anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kami melalui anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seminar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat Pak Agus dan para guru, khususnya untuk sekolah Pilar Bangsa sudah mengadakan kegiatan ini dan mempercayakan saya menjadi salah satu, cuma satu ya, bukan salah satu pembicara di parent seminar. Oke, saya juga terkagum-kagum, ternyata ada door prize, sepertinya tidak mau kalah dengan Indomaret di depan. Ya, situ juga ada door prize. Bedanya di sini nggak ada dance saja ya, nanti keringetan semua yang mau belajar. Oke, kita perkenalan saja. Ya, ini nama istri saya, berarti saya memakai komputernya dia. Sebenarnya ini yang saya tidak mempersiapkan PowerPoint karena saya lebih suka biasanya mengadakan seminar atau sebagai narasumber itu dulu banyak secara online. Kalau di Zoom gambarnya akan berbeda ya. Di Zoom itu udah full screen. Ini memang nama aplikasinya Prezi. Prezi itu lebih interaktif secara online ya. Jadi dia bukan sifatnya secara PowerPoint, tapi nggak apa-apa. Ini lebih kepada patokan saya. Apa yang saya sampaikan pasti lebih penting daripada apa yang dimunculkan. Tapi mungkin lewat sini nanti kita bisa menyaksikan beberapa video. Ya, beberapa video. Kita perkenalan dulu. Ya, tadi sudah disebutkan beberapa hal mengenai saya. Betul, saya masih anggotanya Project Pop. Dan kami sudah 27 tahun di industri hiburan, puji Tuhan. Suatu waktu yang tentu saja dengan banyak sekali pengorbanan dan juga disiplin pastinya kalau ngomongin soal disiplin. Tetapi selain di Project Pop, saya juga sempat ada, kalau bicara soal karya, ada Cameo Project, ini YouTube channel. Ya, di sana bisa lihat beberapa karya yang tidak berhubungan dengan Project Pop. Ada karya-karya yang sifatnya nasionalisme, ada juga literasi digital, karena memang kegiatan saya selain menghibur, sekarang banyak juga berhubungan dengan literasi digital karena saya ada di sini di Siberkreasi. Ini ada Instagramnya, ada websitenya, bisa dicek. Ini adalah Gerakan Nasional Literasi Digital. Sempat menjadi ketua umum selama 2 periode. Sekarang saya adalah Dewan Penasehat ya Siberkreasi. Tapi masih aktif untuk literasi digitalnya. Ya, kalau literasi digital ini mungkin kalau saya melihat dari mana asal muasal kok saya bisa menjadi salah satu pembicara yang bicara soal beauty of discipline, karena di literasi digital actually selain kita bicarain 4 pilar ini 4 pilar yang dipilih oleh baik Siberkreasi maupun Kemenkominfo untuk diajarkan sebagai kecakapan dasar literasi digital masyarakat ya. Ada cabe, paling gampang ingatnya cabe, cakap digital, aman digital, terus budaya digital dan etika digital ya. Kalau ini bahasa kerennya aja digital skills, digital cultures dan segala macam. Tapi paling gampang cabe. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ditanya, tahu nggak literasi digital di Indonesia? Tahu, cabe gitu aja. Cakap digital, aman digital, budaya digital, etika digital. Nah, hubungannya apa dengan parenting ya? Ya, karena literasi digital ini ketika kita berhadapan dengan jenis audiens yang berbeda, pendekatannya berbeda-beda. Rupa-rupanya masyarakat kita itu nanti saya juga jelaskan ya. Kita ini tidak memperhitungkan ada sebuah ruang interaksi baru. Kita cuma melihat diri kita sebagai bangsa dari Sabang sampai Merauke. Wilayahnya fisik,
tetapi ada ruang digital. Sekarang ruang digital baru yaitu internet, sosial media, di mana di situ ternyata sangat mempengaruhi perilaku generasi-generasi. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya ada disrupsi, termasuk yang terkena adalah generasi yang kita sebut Gen Z, sekarang sudah masuk generasi alpha. Kalau Bapak Ibu sekalian, saya percaya anak-anaknya yang masih SD itu generasi alpha, sudah masuk ke generasi alpha. Karena generasi alpha itu 2010 ke atas, ya. Nanti saya jelaskan lagi. Tapi intinya, jadi dari situlah kita memahami ada masalah-masalah baru, apa yang sebagian besar menyebabkan perilaku, karakter mereka, bagaimana mereka berkomunikasi, ada ruang baru. Ini bukan cuma berdampak pada anak-anak, tapi juga berdampak pada orang tua. Parents juga terdampak oleh digital teknologi. Oke, jadi kita mau bicara soal the beauty of discipline, tapi secara umum kita juga mau sama-sama membentuk sebuah masyarakat digital yang sehat. Karena menurut kami, masyarakat digital yang sehat itu core-nya adalah keluarga yang sehat. Tapi sekarang sudah agak sedikit berbeda pendekatan keluarga yang sehat. Kalau zaman dulu keluarga yang sehat mungkin tidak pernah dihubungkan dengan digital teknologi. Sekarang ada hubungannya sama digital teknologi. Oke, so far tidak terlalu jelimet. Ya, perkenalan yang lainnya, saya adalah seorang suami dan seorang ayah untuk anak-anak saya. Ada 2, yang satu putri sudah selesai kuliah, yang satu SMA kelas 2. Ya, jadi memang saya setua itu, ya. Saya nggak tahu, mungkin saya ada yang seangkatan nama saya atau tidak. Saya kelahiran 70, ya. 1970. Terima kasih Ibu. Kagetnya Ibu bagi saya adalah komplimen, ya. Apa? Ya. Saya kelahiran 70, ya. Jadi menjadi orang tua, melewati masa-masa anak-anak SD juga saya mengalami. Di sini kan kelas 1 sampai kelas 3 ya anak-anaknya, ya. Itu masa lagi lucu-lucunya Bapak Ibu sekalian, ya. Saya sudah mengalami masa remaja, Pak Agus juga udah mengalami yang remaja, di mana dalam pencarian mereka tentang identitas mereka ada masa-masa pemberontakan, tanda kutip ya, karena mereka tidak ketemu dengan apa yang teman-teman mereka lakukan sama apa yang orang tua berusaha sampaikan, ya. Jadi itu nanti, sekarang nikmati saja dulu, anaknya masih bisa digandeng, dipeluk. Nanti ada masa-masanya di mana mereka sudah malu untuk digandeng dan dipeluk. Betul Pak Agus? Betul. Oke. Apalagi yang perlu dikenalkan, ya, selain di literasi digital, saya juga ada pelayanan, ada juga komunitas. Beberapa komunitas, saya ada Good Friends Community, ada Clay, ada Nakal. Nakal itu bukan anak nakal, tapi itu singkatan dari nasionalisme radikal. Jadi saya juga banyak bicara soal literasi kebangsaan. Tapi kali ini kita fokus sama yang namanya parenting, atau dalam hal ini the beauty of discipline. Oke. Karena tadi saya menyebutkan bahwa masyarakat digital yang sehat adalah masyarakat yang terdiri dari komponen keluarga-keluarga yang sehat. Mungkin sambil saya seruput kopi dulu, kita nonton video ini. Oke, iya. Sebagai video pembukaan dan juga menutup perkenalannya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah berkenalan, artinya apa? Kalau nanti ketemu saya di jalan, jangan sungkan untuk menyapa, ya. Saya mungkin lupa namanya, tapi ingatnya saya suka nengok juga kalau ada yang manggil Ciko Jericho, saya nengok juga biasanya itu, gitu ya. Saya milih-milih memang. Oke, ini yang menjadi masalah kita sekarang, ya. Tadi kalau kita bicara soal masyarakat digital, ada yang mau dibentuk yaitu kewarganegaraan digital, ya. Kalau anak-anak mungkin belum dihitung sebagai kewarganegaraan, kita nih semuanya jadi kewarganegaraan digital. Intinya apa? Kewarganegaraan digital itu ya warga negara yang sudah bertanggung jawab, sudah mulai membentuk perilaku-perilaku yang menyesuaikan dengan disrupsi teknologinya. Nanti kita belajar juga, ya. Secara umum saja, memang ada disrupsi teknologi yang disebabkan oleh pandemi kemarin, ya. Kalau saya selalu berusaha melihat kalau sesuatu terjadi artinya Tuhan mengizinkan.
Kalau Tuhan mengizinkan, pasti ada kebaikan. As simple as that. Jadi saya mengerti bahwa pandemi itu benar-benar mempercepat yang namanya perubahan. Karena kita semua terdampak. Tadinya mungkin kalau nggak ada pandemi, yang namanya disrupsi teknologi digital ini mungkin tidak secepat yang kita rasakan. Tetapi karena semuanya dipaksa untuk bekerja online, anak-anak belajar online, semuanya jadi serba cepat. Ini yang repot juga guru-guru loh, saya kasih tahu ya, guru-guru pembelajaran online itu repot buat mereka. Kita temukan ini banyak yang kalau di daerah kota masih mending, tapi kalau di daerah-daerah di mana sinyal belum ada misalnya, atau sinyal susah, atau di situ masih guru-gurunya belum bisa pakai komputer. Nah itu repot banget, kasihan mereka ya. Yang di kota aja, saya kan banyak literasi digital ke sekolah, kita bisa melihat ini masih namanya juga menyesuaikan ya. Pandemi itu membuat kita cuma semuanya terpaksa untuk belajar dengan cepat digital teknologi. Etikanya belum terbentuk sampai sekarang. Etika, makanya ada kan pilar etika digital, karena penting. Etika itu yang mengatur interaksi, komunikasi, tetapi secara digital masih berproses, termasuk untuk anak-anak kita. Oke, jadi guru-guru udah terbiasa tuh ngajar, ngelihat jidat tuh udah biasa ya. Disuruh nyalain kamera ya cuma segini aja nyalanya gitu ya. Karena mereka main game atau mereka buka yang lain gitu ya. Tapi anyway, kita tidak bahas itu. Nah ini, apa penyebabnya? Siapa yang tahu singkatan dari internet? Kita sering ngomong internet. Internet apa? Mungkin yang paling cepat Indomie telur kornet, cepat gitu ya. Internet itu interconnected network. Interconnected network. Ini sumber permasalahan tapi sekaligus juga sumber jalan keluar ya. Kalau kita semakin pandai menggunakan teknologi internet, itu sebenarnya memudahkan kita. Tetapi internet pula lah yang bukan saja memudahkan kita terhubung dengan orang-orang yang jauh, tetapi kita juga terhubung dengan informasi. Saya ngomong kita bukan cuma orang tua, berarti anak-anak yang dikasih akses untuk bermain internet, apapun itu, dimulai dari akses, dari apa yang mereka pegang ya. Gadget mempermudah disrupsinya, karena langsung zaman kita, oke saya nggak boleh kita ya, mungkin ada yang lebih muda daripada saya ya, ada beberapa generasi, nanti saya jelaskan. Oke, mungkin begini deh ya, karena waktunya juga nggak banyak, jadi saya langsung ke sini aja. Nah, oke. Kalau saya ingat betul tuh, zamannya parenting di zamannya COVID-19 itu masih memperhitungkan Gen Z. Jadi parents Gen Alpha sekarang ini belum diajak ikutan parenting, masih Gen Z ya. Tetapi sekarang harus. Ini ya, ada baby boomers tahun 1946, 1964. Nggak ada ya pasti ya di sini ya. Itu biasanya oma, opa ya, eyang ya itu. Generasi X ya, Gen Bus namanya. 1966 sampai 1976 kelahirannya. Saya mengaku salah. Ada di sini Gen X? Kalau Pak Agus tos dulu kita. Ada lagi Gen X? Nggak ada, guru-gurunya ada? Oke, oh ada. Halo Pak, siap. Bertiga kita. Jadi saya nggak sendirian nih ya, cari temen. Lalu Gen Y, generasi milenial ya. 1977, 1994. Seharusnya banyak di sini. Gen Y semuanya ya, semuanya. Kecuali kita bertiga, Pak Agus sama Pak siapa nama itu di belakang? Pak Yanto. Hertanto, siap. Nah, Gen Z ini adalah 1995, 2010. Dan anak-anak kita yang di SD ini semuanya dihitungnya adalah generasi alfa, kelahiran 2010 ke atas, 2011 di sini sampai 2025. Berarti nanti setelah 2025 ada lagi tuh generasi baru yang sudah mulai mewarnai masyarakat kita. Tapi setiap generasi ini ada julukannya sebenarnya.
untuk teknologi digital. Kita mengenalnya seperti apa? Ada yang namanya non-digital. Generasi non-digital itu adalah baby boomers dan maaf ya, Pak Agus, kita juga non-digital ya, kita diperhitungkan non-digital. Apa itu non-digital? Ketertarikannya ini umum ya, pada umumnya ketertarikannya untuk berubah menyesuaikan dengan digital teknologi itu sedikit, tidak tinggi ya. Pada rata-ratanya Gen X ini, apalagi baby boomers, mereka tuh tidak aktif di sosial media misalnya ya gitu. Lalu milenial ini dibagi dua, karena milenial itu diperhitungkan sebagai digital imigran. Namanya digital imigran, berarti generasi ini Bapak Ibu sekalian ini yang masih mau, walaupun ini pun kita bisa kalau lebih detail, milenial awal itu sampai milenial akhir pasti berbeda. Yang milenial akhir lebih tertarik untuk main sosial media, belajar ngedit. Kalau milenial awal tuh udah males ya, kalau mau posting sesuatu suruh anaknya ngedit, tolong dong foto mama dibikin bersih wajahnya, itu gimana, aplikasinya apa ya itu. Nah itu ada yang kayak gitu, tapi ada yang belajar sendiri ya, ada yang belajar sendiri. Kayak guru-gurunya juga pasti ada ya, kita bikin video, nyuruh bikin video tapi nggak bisa ngedit. Yang bisa murid-murid lebih pinter bikin video ngeditnya ya. Lalu Gen Z dan Gen Alpha itu digital native. Memang ada perbedaannya, semakin ke sana. Nah ini yang kita mesti pahami ya. Apa bedanya Gen Z, kakak-kakaknya sama Gen Alpha, adik-adiknya ya. Ada hubungannya dengan tadi yang disebutkan oleh Pak Agus, Strawberry Generation. Istilah Strawberry Generation itu yang mengeluarkan adalah Profesor Renald Kasali. Dia itu salah satu guru besar di UI juga. Nah, dia menilainya dari mana? Dari perilaku, kecenderungan anak-anak generasi ini terutama di sosial media. Jadi disebutkan strawberry karena bukan cuma warnanya itu digambarkan mewakili banyak hal. Salah satunya adalah kreativitas ya, ngejrong. Terus mereka suka sesuatu yang instan, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Tapi lebih banyak dikaitkan dengan kebaperannya, karena strawberry asem, baper. Mereka baper, gitu ceritanya. Masalahnya saya kasih tahu sekarang ya, Gen Alpha di bahasanya apa ya? Diteliti dan kemungkinan akan lebih baper daripada Gen Z. Makanya tugas kita nih, disiplinnya di mana supaya mereka tidak siap menghadapi kehidupan ini, jangan terlalu baper ya. Oke, saya suka bilang begini ya, banyak masalah digital yang berangkat dari rumah. Banyak masalah digital yang berangkat dari rumah ya. Kenapa ini gambarnya kayak gini ya? Mungkin karena seperti inilah anak kita ketika dia sudah mulai nyolong-nyolong nonton sesuatu yang tidak sesuai dengan umurnya ya, sudah mulai lihat-lihat kiri kanan gitu ya. Banyak masalah digital yang muncul dari rumah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini yang paling sering ditanyakan, anak saya sudah adiksi belum sama internet? Biasanya kalau Gen Alpha sih belum ya, tapi ada loh, ada orang tuanya terlalu sibuk. Gini, digital native sama digital imigran bedanya apa? Yang satu masih menyesuaikan diri, masih ada kendali dari kehidupan sosialnya. Tetapi Gen Z, Gen Alpha, kesibukan orang tua. Jadi yang terdampak sama digital teknologi ini kan bukan cuma anak-anak ya. Orang tua jadi semakin sibuk ternyata. Meeting dulu sore selesai, sekarang gara-gara Zoom, wah meeting bisa malam-malam, jam 8 bisa ada meeting, jam 9 bisa ada meeting. Siapa yang setuju? Benar ya? Ya. Jadi orang tua pun jadi bertambah sibuk. Anak-anak jadi less control. Artinya begini, ini saya banyak sekali ketemukan kasus kita karena di siberkreasi itu banyak pegiat literasi yang memang mereka kerjanya survei mulu ya, temukan kasus di mana di lapangan. Banyak orang tua yang pedagang, petani yang mulai seharian kerja, mereka sudah bisa punya data ya. Anak-anaknya dikasih gadget.
Belum pada waktunya, nanti kita bicara soal itu ya. Jadi apa? Jadi mereka benar-benar sudah di usia yang sangat muda bisa marah banget kalau gadgetnya diambil, ya. Begitu mau makan, orang tuanya sudah sibuk di dapur, anaknya ditinggalkan sama gadget, ya. Ya ini kita juga lah suka kayak gitu ya, kita juga lah kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ini sudah dibiasakan dan akhirnya menjadi sebuah pola tanpa kita sadari, screen time anak sebenarnya dari kita. Kita yang nambah screen time-nya dia. Karena kita tidak mau diganggu. Itu kata kuncinya. Kita tidak mau diganggu. Ya sudahlah, daripada nangis-nangis Cocomelon gitu ya. Baby Shark itu udah Baby Shark dulu, Baby Shark. Nah, itu ya. Itu salah satu contoh. Adiksi. Lalu ada gangguan psikologis dan fisik. Ini juga tentu saja dari adiksi ya. Terus ada menurunnya social skill. Nah, ini nanti kita bahas ya. Nilai akademis yang menurun, bullying, cyberbullying ya. Seksual predator ini yang remaja ya. Oversharing juga yang remaja, tapi cikal bakalnya dari yang muda-muda sebenarnya. Ya, jadi penipuan digital dan hoax ini terjadi kalau yang ini lebih sering terjadinya sama baby boomer sama Gen X ya, Pak Agus ya. Ini lebih sering kalau di grup-grup WhatsApp itu biasanya yang percaya banget gitu ya. Wah, ternyata Jokowi begini share, Prabowo begini share gitu ya. Semuanya cepat tuh kita. Oke. Nah, kita masuk ke sini dulu deh ya. Jadi kenapa kita perlu disiplin? Dari 4 pilar tersebut perhatikan. Cakap digital skill, tadi apa aja? Digital skill, digital safety, keamanan digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital. Nah, 2 yang awal itu bicara soal sesuatu yang informatif ya. Bagaimana caranya internet tersambung, apa yang namanya hardware, software, itu digital skill. Ada yang advance, bikin konten, bikin podcast, digital skill. Itu modul-modul yang kita ajarkan. Safety itu juga bicara soal informasi, bagaimana mengamankan data dan segala macam. Tapi 2 yang terakhir ini sulit sebenarnya, budaya dan etika. Nah, itu tugas kita. Parents itu, jadi anak-anak tadi saya bilang kan, kita semua gampang sekali dapat informasi. Gampang sekali. Termasuk anak-anak, apalagi mereka sebenarnya, ya. Kita sudah terbentuk sistem penyaringan informasinya, mereka belum. Kita sudah terbentuk. Kita sudah sering tatap muka, socially. Kita jago membangun komunikasi. Ya, terutama saya nggak tahu. Kalau millennials mungkin masih banyak yang tidak mati akal di zamannya belum ada handphone. Misalnya ditaruh dalam sebuah ruangan, kita tidak saling mengenal satu sama lain, kita bisa tuh ya membuka pembicaraan gitu. Itu social skill ya. Bapak ngantri juga sama dokter, ini sakit apa Pak? Nah gitu, sakit apa Bu? Gitu. Itu misalnya di puskesmas atau di dokter ya. Kalau anak-anak sekarang enggak. Anak saya pernah. Ini yang Gen Z ya, anak saya yang SMA, saya suruh dudukan dengan teman saya punya anak, bilang gitu, ajak ngobrol tuh, ayo coba kamu belajar, ajak ngobrol, gitu. Dua pertanyaan berhenti, gitu. I don't know what to ask, ayah, I don't know what to ask, dia manggil saya ayah gitu. Sedangkan kita sakit jagonya ngobrol, kadang-kadang bahasa-bahasinya juga kelewatan. Itu social skillnya kita. Saya pernah pesawat ke Semarang, orang di samping saya bahasa-bahasanya gini, Mas Yosi ke Semarang juga? Wah, saya bilang ini iya betul, tapi saya ngerti maksudnya adalah membangun pembicaraan. Anak-anak sekarang harus make sense. Kalau nggak make sense, mereka nggak mungkin nanya ke Semarang juga, nggak make sense buat dia. Tapi orang-orang dulu mengerti itu maksudnya baik gitu ya. Makan itu maksudnya baik gitu ya. Anak sekarang mungkin bingung dengan kenapa ditawarin makanan gitu. Nah, etika dan budaya pembentukannya lebih mudah secara tatap muka. Secara online kita pun susah, apalagi anak-anak. Jadi internet itu memberikan seperti ini. Yang jauh jadi terhubung, betul?
tetapi yang jauh belum tentu dekat. Saya nggak suka pakai kata menjauh, mendekatkan yang jauh, karena dekat yang saya maksud di sini rasa. Gini deh, pernah lihat video ini nggak, Bu ya? Ada yang pernah lihat video ini nggak? Nah, pernah lihat nggak video ini? Lihat, kalau pagarnya dibuka, iya, nggak gonggong ya. Begitu pagarnya tutup, gonggong lagi ya. Begitu pagarnya dibuka lagi, diam lagi. Ada yang pernah lihat video ini? Nah ini kelakuan kita di internet. Kenapa demikian? Karena memang kita terhubung dan belum tentu kita dekat. Ya, banyak orang malah lebih suka bersembunyi di balik video yang tertutup, nyaman. Banyak anak-anak sekarang ya yang punya 2 akun main sosial media. Yang satu dia percayakan sama orang tuanya, yang satu dia tidak percayakan sama orang tuanya. Kalau orang tuanya nanya, sosial media kamu apa? Ini. Cuman di kelas 1, 2, 3 saya yakin belum ada, ya. Tetapi ini kasus yang sering kita temukan di SMP kelas 6, diam-diam sudah punya akun sosial media. Padahal belum waktunya. Nanti deh, ini soalnya kita waktunya nggak banyak ya, jadi kalau menjelaskan semuanya secara detail masalah-masalah digital ini, nanti kita punya waktu tanya jawab, oke? Pas ditanya jawab, apa yang terlewat oleh saya, silakan ditanyakan. Nah, tadi adalah social skill. Social skill itu contoh satu aspek aja yang perlu kita ajarkan. Begini, saya lompat-lompat ya, karena menurut saya apa yang penting itu tiba-tiba muncul pop up ya. Kita punya kecenderungan apa? Orang tua itu punya kecenderungan ini namanya correcting. Sekarang ada masalah baru muncul, connecting. Orang tua di masa remaja, mungkin yang related ini yang anak-anaknya sudah reasoningnya kuat banget. Biasanya itu udah kelas 6, selain ya kelas 6 ya, SMP itu reasoningnya kuat. Kalau dilarang sesuatu, ini disiplin ya, dilarang sesuatu, dia punya jawaban. Jadi kalau bicara soal disiplin, make sure kita punya alasan kenapa kita memberlakukan sebuah disiplin. Masalahnya begini, kalau saya rasa milenial pasti lebih banyak belajar. Kalau yang Gen X, Baby Boomers, saya ini termasuk yang sulit belajar seperti ini karena orang tua saya pun sama, tidak connecting, tapi correcting. Salah ya salah. Ngelawan orang tua, kita ngebales gitu, itu namanya ngelawan orang tua. Anak-anak tidak bisa reasoning. Pak Agus kejamanan nggak? Saya kejamanan kayak gitu. Papa saya Manado. Orang Manado, apa namanya? Dia punya sistem pembelajaran parentingnya itu dari Belanda banyak. Zaman Belanda dulu masih pakai sabuk krim, pukul penggaris. Zaman-zaman dulu sekolah-sekolah Katolik kalau tahu ya, itu yang kuku panjang dipukul, itu dari Belanda. Dan diterapkan sama angkatan saya. Ya. Jadi angkatan saya itu belajar yang kayak gitu. Kalau ngelawan berarti berusaha menjawab. Kenapa saya misalnya nggak didengarkan alasan saya, oh kamu ngelawan, itu namanya ngelawan. Nah ini itu bahaya ya, kalau kita terapkan sama anak sekarang itu nggak bisa sama sekali. Kenapa? Karena mereka punya source of information, internet itu ya, mereka tersambung dengan info, bisa menjawab. Misalnya kita larang, udah ketemu kasus yang dilarang main game marah-marah, belum? Ada? Sudah ada? Yang mungkin yang masih SD belum ketemu cara jawabnya. Yang SMP, yang SMA sudah ketemu cara jawabnya. Why? This is also something that promising in the future. Wah, dia bilang kayak gitu. Have you heard about e-sport athlete? Wah, dia bilang gitu. Udah bisa jawab kayak gitu. Yang sudah punya kakak mungkin bisa kayak gitu jawabnya. Atlet e-sport itu, Mom, Dad, kalau sudah sampai di kejuaraan Asia, kejuaraan internasional, hadiahnya bisa ratusan juta. Wow, orang tuanya kaget. Oh iya. But they need to focus on the game. Waduh, mulai akhirnya kita yang tadi ngelarang-larang, ada benernya juga ya.
Nah itu contoh, ini contoh ya, ini contoh. Jadi akhirnya karena mereka bisa menjawab, kita yang kalah. Bahayanya cuman correcting itu seperti itu. Padahal kita mau menerapkan disiplin. Jadi kenapa saya langsung jump into that? Karena masalahnya sebelum menerapkan disiplin adalah connecting sama anaknya. Disiplin yang kita terapkan semuanya rata-rata yang cuma bisa kita lihat kok. Kalau bicara soal nilai itu banyak yang tidak kita lihat. Pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan tapi dia tidak laporkan dan tidak terlihat. Nah itu gimana caranya disiplinnya? Gak ketahuan, kita nggak tahu. Di rumah dia manis, di sekolah dia bohong sama temennya. Ya ini contoh sederhana. Dosa yang paling gampang kan bohong ya. Kalau dia belajar dari rumah ada yang suka bohong, ya dia juga bohong. Kakaknya suka bohong, ya dia juga bohong. Itu banyak contoh-contoh yang dia belajar dari rumah. Makanya tadi saya bilang masalah digital dari rumah. How to connect dengan anak-anak kita? That's the question. Sebelum saya correcting mereka, I need to connect with them. Nah ini parenting ini selalu mengerucut di satu kesimpulan yang sederhana. Tapi nanti kita bicara juga soal cara ya. Kesimpulan yang sederhana apa? Make sure kita sayang sama anak kita. Kita cinta sama anak kita. Tapi yang nomor 2, make sure they know. Jadi nggak berhenti di kita. Saya sayang sama anak saya cinta sama anak saya. Tapi apakah mereka tahu kita sayang sama cinta sama mereka? Karena it's not as simple as telling them. Kalau di zamannya belum digital teknologi, parenting yang seperti ini apa namanya? Love language, bahasa cinta. Temukan bahasa cinta anak, karena tiap anak itu ternyata beda bahasa cintanya. Ada yang suka dikasih hadiah, ada yang suka dikasih word of affirmation, ya dikasih afirmasi, kamu keren, kamu hebat, kamu gak apa-apa gitu. Kamu pasti lebih keren di bidang yang lain. Kalau dia gagal, ada yang physical touch, suka dipeluk, dipupuk, you know, beda-beda. Belum tentu kakaknya suka dipeluk atau suka physical touch, adiknya sama, beda. Adiknya juga bisa beda gitu ya. Jadi tiap orang punya love language. Ini sederhana banget, betul sederhana banget. Tapi ada masa-masanya mereka akan meragukan. Ini yang sudah memberitahukannya setiap hari ya. Ada loh masa di mana dia meragukan, dia dikasihi. Penting. Kenapa? Karena itu internet. Kalau mama saya, papa saya sayang sama saya, kok banyak banget sih aturannya? Teman-teman saya itu boleh loh main HP-nya 3 jam, 4 jam. Itu di luar ini loh, di luar sekolah loh, di luar jam sekolah. Dia mulai membandingkan. You know, menurut dia itu yang disayang sama orang tuanya. Saya nggak disayang, saya banyak dilarangnya. Nah ini kan correcting lagi. How to connect? Saya kasih tahu rumusannya. Love language-nya temukan dulu. Ya temukan. Cuman untuk menemukan love language, pastikan kita sayang sama anak kita. Karena saya ngomong kayak gini bukan apa sembarangan. Karena saya temukan banyak orang tua yang baru sayang sama anak-anaknya di usia berapa. Dari awal ada juga yang menolak orang tuanya. Anaknya. Pastikan kita sayang. Yang kedua, pastikan dia tahu. Nah ini yang lebih sulit. Karena itu harus over komunikasi. Namanya over komunikasi, sama kayak literasi digital. Over komunikasi, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Sama, rasa sayang, rasa cinta itu harus di over komunikasikan. Dikasih tahu terus, dan ditunjukkan. Kalau saya belajar dari istri saya, dia kasih tahu begini. Kalau kamu sudah sayang sama anak kamu, dia juga sudah sering kamu kasih tahu, ya. Paling sulit untuk membuat dia tetap menyadari kita sayang sama dia adalah ketika kita menerapkan disiplin. Paling sulit. Ya, ini sudah over komunikasi. Let's say sudah kita lakukan. Saya tahu saya sayang, dia tahu saya sayang, cinta malah sama dia. Karena I say that a lot of time. Kalau papa saya enggak. Papa saya tipe yang kaku. Sini ada orang tua yang tipenya kaku.
Nggak apa-apa, Tuhan menciptakan kita apa adanya ya. Saya tidak menghakimi di sini. Tetapi ini cuma memberitahukan aja. Karena ada juga orang-orang yang kaku, yang nggak bisa ngomong I love you, nggak bisa peluk. Ada. Di zaman saya, papa saya yang seperti itu. Mama saya nggak. Untung mama saya nggak gitu. Tapi papa saya sudah bertobat lah sekarang gitu ya. Tapi ada orang-orang yang kaku. Kenapa dia kaku? Karena backgroundnya juga gitu. Orang tuanya juga nggak gampang ngomong I love you, nggak gampang peluk, nggak gampang, kasih pujian, nggak gampang. Orang tuanya tidak melakukan itu sama dia, kebawa, anaknya juga tidak dia berlakukan seperti itu. Makanya kalau ada di ruangan ini yang seperti itu, saya balikin lagi, oke, betul kata Pak Agus, anak itu, kalau kita dikasih anak, ada alasannya kenapa Tuhan memilihkan kita jadi orang tuanya. Ya, bukan sekedar itu melihatnya sebagai berkat, tapi ada alasannya kenapa kita dipilihkan jadi orang tuanya. Despite of kitanya sempurna atau enggak, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Mungkin kita masih termasuk tipe orang tua yang masih belum bisa ngerem kalau berantem mesti depan anak-anak. Itu pun Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu kelemahan seperti itu dibutuhkan anak kita menyaksikan untuk membentuk sebuah karakter sama dia. Ya, tidak selamanya orang yang berasal dari broken home akan hancur. Ada juga yang belajar dan karena sudah diciptakannya beda, dia nyerapnya beda. Saya nggak mau seperti itu. Tapi ada yang malah ke bawah-bawah, malah jadi seperti itu. Balik lagi. Jadi bukan saja anak kita lihat sebagai berkat, kita pun adalah berkat buat anak sebenarnya, karena Tuhan pilihkan kita jadi orang tua. Ya, pastikan kita sayang, pastikan dia tahu kita sayang, dan pastikan juga, nah ini, ketika kita disiplin dia juga tetap tahu kita sayang. Itu yang suka dilupakan. Correctingnya, marah aja udah berhenti. Saya dikasih tahu sama istri saya, pastikan kamu kalau lagi marah, ini diingatkan sama dia, kamu lagi terkendali ya. Karena kamu salah satu values kedewasaan yang mau diajarkan sama anak dari dini adalah pengendalian diri. Kalau kita sebagai orang tua, correcting, disiplin, kitanya tidak terkendali. Nah ini bahayanya. Anak jadi yang kita sudah capek-capek bertahun-tahun ngasih tahu I love you, satu saat kita meledak, dia lupa begitu aja. My parents, dia nggak sayang sama saya, dia jahat sama saya, dia pukul saya tanpa sebab, Makanya make sure, kenapa kita harus mendisiplinkan, saya setuju. Tetapi jangan sampai disiplinnya tanpa itu love language. Ternyata dalam disiplin dan correcting tetap ada love language. Ini mungkin yang sudah pernah mendengar ya, didengarkan kembali. Ada yang pernah ngasih tahu love language itu seperti apa? Kita bisa kasih tahu sekarang zamannya disclaimer di depan. I don't like doing this, but you know the rules. Misalnya kita terapkan ya, kalau kamu nakal melakukan sesuatu, ini yang sederhana aja, tangannya dibuka, pukul. Misalnya yang umurnya kecil-kecil ya, kita menyesuaikan lah, ya, pukul. Dia nggak suka dipukul tangannya, gitu kan? Kita bilang sebenarnya, I don't like doing this, I love you, but this is for you to learn. Kasih tahu nggak kita kayak gitu? Banyak orang tua yang tidak kasih tahu. Saya dulu awal-awalnya nggak ngerti. Sampai dikasih tahu, habis kamu menghukum, pastikan lagi sebelum dan sesudah. Sebelum kita bilang, you know the rules right? Kalau kamu berisik kayak Indomaret kayak gitu, kamu ganggu mama sama papa lagi kerja. Misalnya rulesnya kayak gitu ya. Mulai tuh berisik, mama sama papa lagi kerja. Kamu kalau berisik sekali lagi, this is our house rule ya. Semua orang menghormati yang lain. Oke, di jam-jam ini misalnya nggak boleh pegang gadget, lagi makan misalnya. Banyak lah house rule kita bisa titipkan, kita bisa memberlakukan banyak disiplin. Pastikan dia sepakat dulu, setuju ya, ini aturannya ya. Ini aturannya, kamu nggak boleh main HP kalau belum makan misalnya gitu, belum selesai PR. Ini banyak kan yang kayak gitu ya, ini umum. Tapi begitu mereka melanggar, itu yang penting. Kamu, saya pegang HP-nya, I don't like doing this. Nah disclaimer kan,
I don't like doing this. I know you love playing this so much. And I want you to be happy with apa yang kamu suka. Tapi, but that's the rules. This is the discipline. I have to do it because I love you. So you learn something. Atau kalau saya, yang misalnya saya pukul tangan anak saya, atau dulu yang masih kecil saya suka pukul pantatnya. Oke, kamu ya gini, marah-marah. Oke, I have to do this. You know the rules ya. Pantatnya saya pukul, gitu. Terus dia nangis. Abis misalnya dia nangis atau dia mukanya sudah mau nangis, kita peluk. I'm sorry ya, I don't like doing this. Make sure jangan sampai disiplinnya tanpa love language. Jadi love language-nya itu tetap ada. Itu intinya sebenarnya. Semuanya bisa kita lakukan asal disclaimer-nya di awal, I don't like doing this, I'm doing this because I love you. After that, ya kita pastikan jangan sakit hati ya. I have to do this. Nah, ini yang harus dilakukan. Why? Kenapa parents sekarang lebih sulit ya? Karena itu saya bilang tadi, kita menghadapi calon-calon generasi baper. Kekuatan yang sebenarnya bisa kita titipkan sama anak kita adalah kekuatan mengasihi. Tetapi kekuatan mengasihi tidak bisa dimiliki kalau dia tidak mengenal apa itu kasih. Benar nggak? Ini dasar banget nih. Ya, kita mau mengajarkan anak kita. Saya bilang anak saya dulu nih ya, saya tanya sama Tuhan, Tuhan anak saya nih lagi dibully sama temennya. Apa yang mesti saya kasih nasehatnya? You know, karena dibully nggak enak. Dibully itu kalau cuma dibulinya kata-kata verbal, ya, itu aja banyak yang depresi, banyak kasus bahkan bisa berakhir sampai bunuh diri, ya, mengurung diri, dia bingung, dia di rumah nggak bisa cerita, orang tuanya belum, dia belum percaya orang tuanya mengasihi dia, jadi dia nggak bisa cerita, paling nggak diperhatiin, paling orang tua gitu aja kamu, dia mau cerita sama temennya, dia takut kehilangan teman, mau cerita sama gurunya, dia takut temennya tahu. Akhirnya dia simpan sendiri. Ini kasus bullying seperti itu. Ini contoh, kalau bullying itu udah benar-benar love language adalah penyelamat dia. Anak-anak yang secure, nah secure itu bahasanya apa? Orang-orang yang mengerti dia dikasihi. Sebenarnya begitu. Ya, ada sih definisi yang lebih dalam lagi. Cuman ini buat anak-anak. Anak-anak secure itu artinya anak-anak mengerti ada orang, ada rumah di mana dia bisa pulang dan di situ dia dikasihi. Kalau mau lebih dalam lagi, dia tahu dia ciptaannya Tuhan, Tuhan mengasihi dia, itu dalam banget tuh. Ya, you wanna do that? Lebih bagus lagi, spiritual growth ya. Dari kecil sudah diajarkan, firman Tuhan bilang you are God's masterpiece. Masterpiece. Itu ada di Efesus 2 ayat 10 by the way, New Living Translation. You are God masterpiece. Kamu nggak ada duanya. Kamu diciptakan, kamu dipersiapkan dari jauh-jauh hari untuk melakukan kebaikan. Kalau saya ada ngajarin literasi kebangsaan ada 4 C. Identitas absolut yang Tuhan kasih sama kita tuh ada 4 C. Ya, kamu itu diciptakan, dipilihkan sama Tuhan, lokasi nomor 1 C-nya tuh. Jadi kamu nggak bisa milih, saya mau lahirnya di Amerika aja, saya mau lahirnya di Korea boleh nggak? Karena kayaknya K-pop di sana happening banget gitu, nggak bisa. Kamu dipilihkan lahir di Indonesia, itu yang milih Tuhan. Termasuk orang tuanya siapa, itu yang milih Tuhan. Yang kedua situasi, kamu nggak bisa milih kamu mau lahir di zaman apa, zaman sebelum kemerdekaan, zaman digital teknologi, Tuhan yang pilih juga. Tapi perhatikan, sama seperti Nabi Adam, sama seperti Adam. Ketika Tuhan pilihkan dia lokasi dan situasi, dia dikasih fungsi. Kalau kita pakai Alkitab ya ini ya, dia dikasih fungsi. Dia disuruh mengurusi taman dan menamai binatang-binatang. Ayo baca lihat. Artinya apa? Kamu juga sama. Kamu dipilihkan Indonesia, kamu dipilihkan situasi, kamu juga punya fungsi. Walaupun mama sama papa belum tahu fungsi kamu apa. Cuman pastikan satu hal, ini sebelum kamu membandingkan diri kamu sama orang lain. Begitu Tuhan kasih kamu lokasi, kasih situasi, kasih kamu fungsi, yang terakhir kamu pasti punya potensi. Semua kan? Potensi kamu beda sama kakak kamu, sama teman kamu satu kelas beda. Mungkin teman kamu jago main games,
kamu pasti jagonya yang lain. Kamu jago olahraga, kamu jago nyanyi, kamu jago matematika, kamu jago, potensinya beda-beda. Ini bisa diajarkan dari kecil? Bisa, bener. Tapi balik lagi ke tadi ya. Jadi kenapa kita mesti ngajarin nilai-nilai ini? Semua yang saya kasih tahu banyak kalau di literasi digital itu di permukaan. Apa yang orang tua suka lakukan? Ya, ini yang kecenderungannya orang tua parenting suka lakukan kalau bicara soal literasi digital adalah ini. Saya biar ngomongnya ada bukti nih ya. Tunggu. Ada di Nah, ini contoh nih kalau bicara soal, lihat, makin kesini makin tinggi rasa cemasnya, rasa cemas dan stres generasi ya. Itu makin tinggi. Lihat, Gen Z 5,0 makin tinggi. Gen X rasa cemasnya cuma 2,8. Sangat cemasnya. Jadi makin kesini makin tinggi. Dan orang tua itu ada di sebentar. Ya. Nah, ini yang disukai oleh orang tua kalau bicara soal parenting, ya. Gimana caranya mengatur dengan time limits? Gimana caranya punya aplikasi parental controls ya, atau gimana caranya ngatur YouTube setting supaya anak saya nonton sesuai usianya, misalnya kayak gitu ya. Atau ada juga alat-alat yang kalau di luar negeri itu sudah disaringnya dari wifi. Wifi-nya cuma bisa ngambil apa aja gitu, bisa untuk anaknya untuk apa, harus pakai password ya, monitor website ya, set up pin numbers for certain content gitu. Terus ya tadi akses account, boleh nggak mama papa lihat kamu punya sosial media. Tapi itu semuanya permukaan. Kalau saya sekali ini bicaranya lebih dalam karena disiplin. It's about love, baru works. Disiplin tanpa love cannot works. Karena itu tadi, anak-anak begitu cuma correcting, lama-lama kita akan mendapatkan anak kita nggak nyambung sama kita. Karena nggak connect. Saya bilang, kalau di digital literasi itu, apa yang penting dilakukan oleh orang tua adalah membentuk dua sistem, ya. Nih, sama kalau kita misalnya kasih anak kita pergi ke sekolah, zamannya sekarang mungkin masih banyak yang parents yang nyiapin backpacknya ya. Siapa yang nyiapin backpacknya, masih ada gitu? Atau isi tasnya, kamu lunchnya apa ya, kamu udah bawa semuanya, ya kan? Itu kita perhatikan supaya anak kita, saat yang lain makan, masa dia nggak ada makanan? Yang lain snacking, masa kamu nggak punya snack? Kita orang tua mikirin detail seperti itu. Tapi ini bicara soal bagaimana dengan ketika mereka masuk ke ruang, bukan ruang sekolah, bukan rumah, bukan tempat bermain, tapi ruang digital. Yang kita siapkan dalam backpack mereka, saya bilang adalah sistem penyaringan, sikap kritis dan bertanggung jawab. Ini nilai lagi, balik lagi. Nilai, begitu mereka dilepas tanpa pengawasan kita, tidak diawasi, kita kan nggak bisa mengawasi selalu ya di ruang digital. Kita punya kesibukan, ya, babysitter apalagi nggak ngerti, ya. Kita mengandalkan mereka pembantu babysitter nggak bisa. Guru pun sama, tidak selamanya bisa mengawasi kehidupan anak di ruang digital. Jadi ada dua hal yang kita persiapkan dalam istilah saya backpacknya, sistem penyaringan, yaitu sikap kritis dan bertanggung jawab. Ini mulainya dari mana? Nah, oke. Sebentar. Ada yang menerapkan aturan ini nggak di rumah, ya? Nah, kecil ya, saya bacakan ya. Kalau mau maju sampai di depan sini juga boleh loh, saya nggak marah, ya. Oke. Ini yang umum. Aturan-aturan seperti batasi waktu gadget sesuai usia mereka, ya. Anak-anak usia di bawah 2 tahun sebaiknya tidak diberi gadget sama sekali. Ini yang umum, ya. Ini yang oleh para ahli parenting dan
psikolog ya, mereka bikin kayak gini, rangsang otak mereka dengan buku cerita dongeng, mainan dan benda nyata. Itu contoh ya. Jadi diajarkan bertanggung jawab. Itu sistem penyaringan. Ketika kita sudah tidak bisa mengawasi dia ada rasa tanggung jawab. Kalau kamu ketahuan nonton sesuatu yang bukan ini ya, yang bukan buat kamu, nanti mau dihukumnya kayak gimana? Bisa kita ajak ngobrol anak kita seperti itu. Oke, jangan terlalu bermusuhan sama internet. Actually, internet itulah sebenarnya buat yang ini kalau sekarang sepertinya masih belum punya masalah dengan connecting, anak-anaknya masih dengar. Tapi kalau udah remaja, saya suka kasih tips. Coba masuk ke digital bubble mereka. Algoritma itu sebenarnya membantu kita untuk mengenali sesuatu yang kita tidak kenal sama anak-anak kita. Apa? Kalau yang sudah remaja gampang, kita masuk ke sosial media mereka, kita klik search engine-nya, apa sih yang sering mereka lihat? Kan itu algoritmanya mereka. Apa sih yang mereka search? Algoritma itu buat Bapak Ibu sekalian yang masih bingung, algoritma itu sebuah sistem yang mempelajari perilaku, yang dia tawarkan cuma dua. Satu yang kita sukai, satu yang memang platformnya taruh di atas. Karena kalau beberapa platform itu yang lagi paling sering dicari itu bisa berada di atas. Tapi yang satunya mengikuti perilaku kita, apa yang sering kita cari. Jadi kalau kita bingung anak kita kok sukanya apa ya, nggak masuk ke situ. Nomor 2, digital bubble itu bisa diajak ngobrol. Misalnya kamu di YouTube, kamu main gamesnya apa? Ini penting. Games itu sekarang menjadi pelarian anak. Games. Nah ini sudah mulai ke contoh detail ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak games itu ada ratingnya? Ini penting. Ya. Ini masih bicarain soal tanggung jawab ya. Games itu ada ratingnya. Kita jangan sembarangan ngasih anak main games. Ada ratingnya. Coba dilihat tuh. Ini bisa di googling sih. Semua yang saya share ini semuanya informasi yang lebih gampang saya cariin buat Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau lupa ini singkatannya apa ya? Ada yang namanya, ini tanda-tanda games ya. Ini ratingnya. Ada yang early childhood. Everyone. 10 plus, everyone umur 10 ya. Teen. M, kalau dia sudah main M belum waktunya, mature ya. 17 plus, adults only, ada. Perhatikan kamu main games apa, terus lihat iseng, udah boleh nggak ya buat dia ya. Oh Minecraft udah boleh nggak ya buat dia. Oh PUBG udah boleh belum ya buat dia. Lihat ratingnya. Karena rating ini tidak sembarangan dibuat. Mereka ada penelitian ini cocok nggak dengan psikologi anak. Begitu. Balik lagi. Kan ini tahu teorinya ya. Diterapkannya gampang nggak? Nggak gampang. Karena ketika kita melarang dia main game ini jangan, temen saya kok main. Nah itu kan benar nggak? Ya udah banyak ngangguk-ngangguk. Temen saya kok boleh? Satu kelas malah. Waduh. Bingung kan kita? Makanya kenapa saya bilang bukan correcting yang penting, connecting. Coba kita bahas dulu deh. Ajarin papa main, ajarin mama main. Kenapa mesti kayak gini? Kenapa gini? Kita mengerti dia dulu aja. Connecting. Connect aja dulu, baru correcting. Gak bisa kita langsung correcting. Karena kalau kita correcting, dia bisa main-main di belakang kita, bukan? Percuma jadinya. Tapi kalau connect, karena kita ingin kasih tahu sesuatu yang dia mesti pelajari, kalaupun dia main di belakang kita, apa yang kita pernah ajarin sama dia jadi inget. Oh iya, nggak boleh ya pukul-pukulan, ini belum boleh nih, ini darah-darah kayak gini belum boleh nih ngelihatnya. Gitu. Jadi connecting yang nomor 1, diutamakan connecting. Connecting tuh bisa pakai apa? Tadi kan saya bilang ya. Bisa pakai ngelihat algoritmanya dia, tapi kalau anak-anaknya Bapak Ibu sekalian saya yakin belum main sosial media. Kalau sampai punya, biasanya itu orang tuanya yang buatin. Ya, orang tuanya buatin, anak saya lucu nih kayaknya kalau di sosial media kan. Karena memang belum boleh. Setiap platform sosial media itu ada aturannya. Ya. Nih, ya saya kasih tahu nih. Nih. Tuh.
Keterangannya, sejumlah negara telah memiliki aturan tentang pemanfaatan media sosial. Di Amerika Serikat, karena kebanyakan platform itu buatannya Amerika Serikat, 13 tahun baru boleh main sosial media ya. Lalu di Uni Eropa ini malah 16 tahun. Karena usia 16 tahun ke atas sudah bisa bertanggung jawab atas keputusannya di internet. Kalau di Indonesia, sadly to say ya, ketika RUU PDP masih di tahap bahasan, ada rencana masukkan batas usia minimum. Salah satu usulannya menetapkan angka 17 tahun. Namun ketika UU disahkan, batasan usia batal dimasukkan dalam aturan. Nah, itu dia. Jadi kalau bicara soal aturan memang di Indonesia nggak ada. Cuman kalau kita mau mengikuti si pembuat platform, yaitu Amerika Serikat, 13 tahun. Maksudnya karena dia buat platform, dia taruh aturan itu ada sebenarnya di platform ya. Yang panjang-panjang itu yang malas kita baca, agree aja langsung gitu biasanya itu. Nah, ini ngomongin soal tanggung jawab, tapi sepertinya Bapak Ibu sekalian belum sampai ke anak-anaknya main sosial media. Cuman hati-hati, saya mau kasih tahu. Banyak bukan cuma seksual predator, tapi cybercrime yang mengincar anak-anak itu juga banyak. Jadi hati-hati dengan informasi-informasi. Kadang-kadang kita suka, saking sayangnya sama anak kita, ya anak kita nama panjangnya, anak kita masih kecil, lagi telanjang-telanjang di videoin masukin. Jangan, sebaiknya jangan. Itu bahaya sekali. Ya. Child predator namanya, itu bukan sexual predator tapi child predator ya. Dia tahu sekolah kita di anak kita di mana, kelas berapa, detail informasinya. Bapak Ibu tahu dari stiker mobil aja yang ayah, bunda, Doni, Siti, ya itu saja sudah bisa bikin narasi penipuan. Apalagi kalau informasinya lengkap di sosial media tentang anak. Ibunya Doni, Doni, si Siti apa kabar? Kok tahu? Anak saya satu sekolah sama Doni. Percaya? Padahal kita lupa stikernya ada di belakang mobil. Kakaknya namanya Doni, adiknya nama Siti. Bahkan ada yang sampai ayam sama kucingnya juga disertakan di stiker. Kucing yang lucu si Jalu apa kabar? Tahu dari mana? Lupa. Ada informasinya di belakang mobil, apalagi di sosial media. Apakah anak sudah bisa bertanggung jawab main sosial media? Wajar kalau ada aturannya ya. Ini game sosial media. Ini semuanya berhubungan dengan tadi menimbulkan, memunculkan sistem menyaring. Ajarkan mereka dari kecil bertanggung jawab. Cara connecting lagi yang lain, ini tips saja. Ya, coba kita pelajari apa yang disukai oleh anak kita. Ini kalau saya tanya sini sama Bapak Ibu, ada yang tahu ini siapa? Siapa yang jawab PewDiePie? Oh ya Ibu Guru, tahu kalau Bu Guru ya. PewDiePie ini salah satu, awalnya dia adalah game streamers. Game streamers itu kontennya adalah main games, terus ada dianya. Game streamers, ini banyak dari SD sudah mulai suka sama game streamers karena mereka main games. Kalau nonton itu kok kamu nontonnya yang kayak gitu? Ya ini, karena mereka ketemu tips, cara main gamesnya menangnya kayak gimana, terus lucu. Tapi gamer seperti ini tidak semuanya berbaik hati ngasih tahu bahwa excuse my language, I'm a gamer. I will do it expressively. Like saya mau ngomong, mau swearing, mau apa. Saya pernah kaget sama anak saya waktu dia kelas 2 SD, tiba-tiba, fuck you man. Wah, itu dari mana kamu dengar kata? Dari game streamers. Nah ini pentingnya kenapa kita mesti mengawasi sometimes ya, konten kamu nonton apa. Cuman dengan mengawasi pun kita jadi tahu kalau mau ngomong sama dia, ngomonginnya masuk bridgingnya dari mana, kan connecting. Kamu suka nonton PewDiePie ya? Kok tahu? Jangan sampai dia menyebutkan hal yang umum buat mereka, kita nggak tahu, itu buat mereka is a digital gap. Nah ini bisa dimanfaatin. Orang tua saya nggak tahu saya punya second account, orang tua saya nggak tahu digital world. Karena kita makin jauh. Tapi bayangkan kalau kita tahu, wah apapun misalnya, wah kamu lagi main ini ya. Ya ini ada nama tokoh-tokohnya. Terus games itu ada macam-macam sejenisnya, ada real time strategy, ada first person shooter, role playing game, live simulation game, action game, adventure, macam-macam.
Ya, ini informasi yang bisa kita temukan untuk connecting sama anak kita. Bukan buat kita, mungkin ya saya nggak suka nih, nggak peduli. Tapi buat connect aja. Suka main game apa? Oke, saya cari tahu. Kamu suka main game apa? Minecraft. Oke, saya cari tahu tentang Minecraft. Tahu-tahu kita mau ngomongin soal nilai buruk, kita mulai dari situ dulu deh. Kamu kok nilainya jelek banget? Kamu kalau Minecraft itu kan konsentrasi kamu bagus tuh. You know, mereka lebih related dengan visual yang memanjakan mereka. Itu bridging yang bagus. Daripada kita pakai kalau papa dulu ya, kalau mama dulu, itu nggak nyambung udah. Daya tariknya beda papa sama mama. Ya, oke. Saya udah kebanyakan ngomong belum? Coba saya lihat. 9.15, masih ada 15 menit. Tapi nanti kita bisa banyakin ditanya jawab ya. Berikutnya adalah, nah ini. Yang kedua adalah sistem pertahanan. Ini yang tadi saya bilang, sistem pertahanan tuh anak memiliki kepedulian. Dapatnya dari mana? Dari bahasa cinta. Dari tadi ya, yang identitas. Nah, identitas mereka itu kita yang memperkenalkan. There's nothing wrong with you. Gak usah banding-bandingin diri kamu sama orang lain, sama teman kamu. You're good, you're perfect, you're masterpiece. Ini, you are loved. Begitu mereka dibully, sistem ini yang membuat mereka lebih kuat. Karena tadi, tahu nggak, bully itu nggak bisa dicegah. Saya kasih tahu, kenapa bully itu nggak bisa dicegah? Karena dua, pintunya adalah bercanda. Pintu gerbang bully adalah bercanda. Saya yakin guru-guru sini sudah ngerti. Kalau misalnya melihat anak-anak tiba-tiba sudah dibully, karena dari bercanda. Pertanyaan paling tinggi di UNICEF tentang bullying adalah, apakah, ini dari korban, apakah teman saya masih bercanda sama saya atau dia sudah ngebully saya? Jadi ternyata korban gak ngerti itu udah masuk bully atau masih bercanda. Lalu pertanyaan kedua yang sama tingginya dengan itu dari pembuli, apakah saya masih bercanda dengan teman saya atau saya sudah ngebully teman-teman saya? Jadi dua-duanya sering kali kasus bully, nggak sadar mereka sudah masuk ke ranah bully. Saya misalnya punya sahabat, ya, ini contoh yang gampang. Sama sahabat kita dekat dong. Sama, let's say, ambil contoh yang gampang, saya sama sahabat saya di Project Pop tuh Tika Panggabean itu dari SMA sama saya. Karena kita bersahabat, tentulah kita punya panggilan sahabat yang sepertinya lucu buat kita aja. Saya panggil dia Gembrot dulu, Gembrot sini loh gitu. Kita ketawa-ketawa. Dia manggil saya Monyong. Karena memang kalau saya baca komik saya monyong, nggak sadar gitu ya. Tapi untuk kita berdua lucu. Di ruang digital beda. Yang lain nimbrung. Gembrot. Buat dia jadi nggak lucu lagi. Ngerti ya? Adalah dari bercanda dengan teman dekat, tapi yang lain nimbrung jadi nggak lucu. Jadi dia merasa dibully karena rame-rame. Nah ini contoh yang tiba-tiba kok gue jadi tiba-tiba dibully. Plus kalau mau tahu kenapa bully berlanjut, karena dia tidak secure. Orang yang tidak secure reaksinya itu yang dinanti-nanti oleh teman-teman yang ngebully dia. Kok enak yang ngebully dia ya? Dia berlebihan reaksinya, enak. Jadilah dia korban terus menerus karena dia tidak secure. Orang yang secure diledek sekali juga santai, secure, ketawa aja. Tapi begitu anak kita belum secure, dibully, dia bisa terus-terusan karena dianya kesel mulu, kelihatan marahnya ini. Itu yang dicari pembuli bukan? Karena lucu buat yang lain. Dia pasti marah nih, yang lain ketawa. Akhirnya dia nggak bisa cerita sama orang tuanya, nggak cerita sama gurunya, dia simpen sendiri sama teman yang nggak berani ngelawan karena nggak mau kehilangan teman. Itu masalah anak-anak sekarang. Korban-korban bullying tuh biasanya dari situ, dari bercanda, mereka belum secure dan nggak bisa melaporkan sama siapapun. Akhirnya stres sendiri. Jangan anggap remeh nih. Walaupun dikasih tahu begini ya, banyak kok, masih banyak yang tetap menyimpannya sendiri karena faktor teman itu penting banget buat mereka. Penting. Makanya bayangkan kalau kita sebagai orang tua tidak berhasil membuat mereka punya tempat pelarian. Let's say malah rumah yang aman, bukan pelarian. Kalau di sekolah di teman mereka ditolak,
Makanya tadi kan pesan lagunya adalah keluarga super bahagia. Keluarga sangat super bahagia. Tadi mengulang apa yang Pak Agus bilang, kalau kita melihat anak kita adalah memang hadiah dari Tuhan. Sebaliknya, kita pun harus bisa menjadi orang tua yang anak rasakan hadiah dari Tuhan, bukan? Saya punya orang tua yang keren. Saya punya orang tua yang mengasihi saya. Kalau itu bisa keluar dari mulut anak kita, itu ada satu dasar sebelum kita menerapkan disiplin yang aman. Bahwa anak kita tahu disiplin ini diterapkan di rumah karena kita mengasihi dia, karena dia dikasihi. Bahkan dia menjadi bagian dari menerapkan disiplin tersebut. Cuman memang tentu saja ada PR yang harus kita lakukan. Selain tadi belajar digital sedikit-sedikit, tahu apa yang disukai oleh anak kita, ya memang harus meluangkan banyak waktu, ya termasuk menemukan bahasa cintanya, terus berkomunikasi, mendiskusikannya, kamu maunya dihukumnya seperti apa gitu ya. Nanti kalau diterapkan kita sama-sama ya. Tapi yang terakhir, anak kecil juga, anak-anak kita, mereka kan tadi saya sudah bilang reasoningnya kuat, butuh contoh. Kalau kita bilang, kamu jangan terlalu banyak di gadget, tapi kita terlihat juga banyak di gadget, jadi nggak kuat apa yang kita ingin terapkan sebagai sebuah disiplin. Ya, let's say kita kerjanya sibuk banget, pastikan dia mengerti bagaimana kita menghargai disiplin yang sudah diterapkan. Minta maaf, I'm so sorry gitu ya. I will do it. Can you give me 1 minute, 2 minutes? I need to reply this. I'm so sorry. I know this is not right. Jadi dia mengerti bahwa kita nggak cuma sepihak, dia bagian, kita pun bagian dari disiplin itu. Gitu. Di meja makan kita larang anak kita main gadget, kita masih main gadget. Kan sering kali seperti itu. Jadi disiplin pertama works kalau orangnya menjadi bagian dari disiplin tersebut, mengetahui disiplin untuk kebaikan kita bersama, terutama dalam hal dikasih dan mengasihi. Dan yang terakhir, disiplin works kalau ada contoh. Jadi kalaupun sampai kita tidak sibuk banget, harus kasih disclaimer sama dia, harus minta maaf sebagai orang tua. Sorry ya, sorry banget, ini tidak sesuai dengan kesepakatan kita, but I need to do this, give me 2 minutes, I'll be back to you. Hal seperti itu akan membuat anak jadi lebih merasa bagian dari disiplinnya. Oke, sampai di situ dulu. Saya terbuka untuk tanya jawab, semoga memberikan banyak masukan. Ya, saya tidak tertarik dengan yang kita bikin peraturannya kayak itu, pasti menyesuaikan dengan rumah masing-masing. Jadi kita tidak bisa bikin satu disiplin yang sama kecuali yang tadi. Ya, yang tadi yang saya sebutkan semua itu bisa sama. Kita buat disiplin ini menjadi bagian kita bersama. Bikin sistem penyaringan, sistem pertahanan buat anak kita. Mereka tahu mereka dikasihi. Kita cari cara untuk connecting, not just correcting. Itu semuanya adalah dasar-dasarnya supaya kita bisa menerapkan the beauty of discipline. Ujung-ujungnya apa? Supaya anak-anak kita bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat, kan? Itu penting karena kita tahu anak-anak kita ini generasi alfa. Tantangannya banyak di internet. Terima kasih.